Salam budaya. Kita ngopi dulu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kuliner. Satu masakan yang sangat populer di Nusantara, yaitu soto. Ya maaf, saya tidak membawa contohnya, karena mungkin repot nanti kalau saya membawa soto ke sini. Soto adalah masakan yang paling populer di Indonesia, karena tercatat lebih dari 75 varian atau jenis yang ada di Indonesia ini. Sebutlah ada soto Jogja, bahkan antara Jogja dan Solo itu sotonya pun sudah berbeda. Kemudian ada soto Kudus, ada soto Betawi, ada soto Sokaraja, soto Lamongan, sampai di luar Jawa pun juga ada soto Makassar dan sebagainya. Bahkan di Klaten ini ada yang namanya soto garing atau soto kering, di mana soto tanpa kuah yang menjadi ciri khas Klaten. Sangat banyak, sangat beragam soto yang hadir di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Dalam sejarahnya, soto itu sebenarnya adalah makanan dari Cina. Ketika orang-orang Tionghoa itu mereka bermigrasi ke sini dan mereka sebagai imigran, mereka berjualan pada sekitar abad 19-an. Disitulah mereka mulai mengenalkan budaya mereka, salah satunya adalah soto. Menurut catatan yang muncul pertama kali adalah di Semarang. Jadi imigran Tionghoa atau orang-orang Cina yang ada di Indonesia itu mereka mengenalkan soto di tengah-tengah masyarakat kita, di mana di awalnya soto itu merupakan masakan yang dagingnya daging babi. Soto sendiri dalam bahasa Cina itu bisa dikatakan rumput-rumputan ataupun kuah berdaging. Nah, ketika soto yang aslinya dagingnya daging babi itu dihidangkan, tentu itu harus disesuaikan dengan konteks lokal. Karena mayoritas di Indonesia itu adalah orang atau umat Islam, oleh karenanya babinya pun diganti dengan sapi ataupun ayam. Nah, dari situlah soto kemudian menjadi kuliner yang populer karena ringan dan segar. Karena dalam soto itu ya sebenarnya sangat sederhana sekali. Ada nasi, kemudian di situ ada sayuran kol, ada kecambah dan daging tentu saja serta kaldu. Ya. Dengan bagaimana sederhananya membuat soto, disitulah kemudian soto menjadi kuliner yang kemudian mudah tersebar. Bukan hanya di tanah Jawa tapi di luar Jawa. Nah, kemudian soto itu disesuaikan dengan konteks daerahnya masing-masing. Soto di Solo itu cenderung kuning, kemudian soto di Yogyakarta itu cenderung bening, kemudian masuk lagi soto Sokaraja, Banyumasan itu soto yang diberi bumbu kacang, kemudian masuk ke Betawi, sotonya itu diberi susu dan sebagainya. Sehingga masing-masing tempat itu mencoba menampilkan soto dengan caranya yang berbeda-beda sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing. Nah, disinilah kita belajar tentang soto, kita pun diingatkan akan keragaman budaya, keragaman konteks Indonesia. Meskipun sama-sama namanya soto, tapi kalau kita pesan soto di Klaten, dan ketika kita memesan soto di Banyumas, itu sotonya sudah beda. Itu sotonya sudah lain. Itu karena tadi latar belakang konteks yang berbeda dan penyebaran soto yang cukup masif di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian soto menjadi bagian yang digemari oleh masyarakat. Nah, disinilah kita belajar akan kekayaan budaya kita. Dengan soto, kita belajar akan keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat dan mana soto yang paling enak. Semua soto enak
karena setiap daerah menampilkan kekhasannya sendiri dengan keunikannya masing-masing. Oke, salam budaya.